Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa menjalani hidup kita, masih bisa menerima rezekinya, masih bisa menerima rahmatnya. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah syafaatnya kita tunggu di yaumil akhir kelak. Pemirsa TV-mu, kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berkenaan dengan tema bagaimana cara kita mengobati diri kita, mengobati hati kita saat kita kecewa kepada Allah atau mungkin kita kecewa terhadap makhluk Allah. Ya. Mungkin kita sedang kecewa atau akan kecewa atau pernah kecewa. Ya. Saat kita kecewa, kita berdoa kepada Allah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Jabbar, wajibuni, ya Allah, hiburlah hamba, ya Allah. Kalau ditanya Rasulullah pernah kecewa atau tidak kepada Allah, mungkin pernah, ya, pernah bersedih kepada Allah. Tapi Allah menghibur Rasulullah, ya, dengan mungkin lewat firman-Nya, lewat surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Ya ayyuhal muzammil, ya, Rasulullah dibangunkan oleh Allah dengan sangat lembutnya, dengan tidak kasar, bukan ya ayyuhal muzammil, bukan seperti, tapi ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya Muhammad, bangunlah. Ya, saat itu Rasulullah sedang tertidur setelah mungkin seharian lelah menghadapi cemoohan oleh orang-orang kafir, diejek, dihina, dituduh oleh orang-orang kafir sebagai mungkin pembohong, ya, muzammam, ya, orang-orang yang tercela, orang tercela, padahal yang aslinya nama beliau yaitu Muhammad, terpuji, ya, dituduh oleh orang-orang salib itu Muhammad, ya, salah satu setan dari golongan-golongan mereka. Naudzubillah min dzalik, masya Allah, ya. Tapi Rasulullah tetap bersabar menghadapinya. Lalu malam harinya setelah seharian beliau berdakwah walaupun diejek, beliau tetap bersabar, ya, sampai malam hari beliau pulang ke rumahnya disambut oleh Khadijah, istri Rasulullah, ya, istri beliau. Lalu Rasulullah berkata kepada Khadijah, ya Khadijah, zemili, ya, selimuti aku. Lalu Khadijah menyelimuti Rasulullah sambil menghibur, la tahzan, jangan bersedih ya Rasulullah, ya. Khadijah menenangkan Rasulullah. Setelah itu dibersihkan kotoran-kotorannya yang mungkin oleh orang-orang kafir dilempari kotoran, ya, dilempari batu. Tapi Khadijah dengan sabarnya, dengan tenangnya membersihkan semuanya, menghibur Rasulullah. Setelah itu Rasulullah tertidur setelah kelelahan-kelelahannya beliau. Setelah itu setelah Rasul tertidur, Khadijah tertidur, makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini tertidur, Allah membangunkan Rasulullah dengan ya ayyuhal muzammil, ya, bangunlah, qumil laila illa qalila, dirikanlah salat, ya, dirikanlah salat pada sepertiga malam, ya. Di sepertiga malam Rasulullah akhirnya bangun untuk salat tahajud. Di salatnya itu Rasulullah bermunajat kepada Allah, dan disitulah Allah menghibur Rasulullah, dan Allah alhamdulillahnya Rasulullah terhibur dengan hiburan dari Allah, ya. Pemirsa TV-mu, mungkin pada saat kita sholat tahajud ataupun sholat wajib, ya, sholat 5 waktu, kita belum bisa merasa terhibur, hati kita belum tenang. Mungkin hati kita lah yang masih terdapat penyakit di dalam hati kita, seperti dalam firman-Nya, fi qulubihim maradun, ya, di dalam hatinya ada penyakit, ya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana cara menghilangkan penyakit-penyakit itu di dalam hati kita? Caranya dengan beristighfar. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertobat kepada Allah.
Dengan itu insya Allah hati kita akan bersih, hati kita akan mudah menerima hidayah dari Allah, mudah menerima hiburan dari Allah. Karena hiburan dari Allah, hidayah dari Allah itu hanya diterima oleh orang-orang yang hatinya bersih, ya. Oleh orang yang hatinya bersih. Ingat, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah itu senantiasa berada dalam sisi kita. Allah selalu mendengar doa-doa kita, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Apabila hamba-hambamu ada yang bertanya, sungguhnya aku itu dekat, ya, sungguhnya aku itu dekat. Qarib itu dekat. Dan selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya, aku akan menjawab, aku akan menjawab doa-doamu, panggilan-panggilanmu apabila engkau memanggilku, apabila engkau berdoa kepadaku. Ya, ingat, mungkin kita pernah kecewa kepada keputusan yang mungkin terjadi, ataupun kecewa terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Mungkin kecewa terhadap Allah, mungkin kecewa terhadap ayah ibu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ya, tapi ingat, Allah akan memberikan jalannya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Insya Allah apa yang mungkin telah hilang dari diri kita, atau mungkin apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan menggantinya dengan apa yang lebih baik, dan insya Allah itu yang terbaik. Mungkin sekian dari saya, pemirsa TVmu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuwan wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.